Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Points Yayan Kendari yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidup dan kehidupan, dan berbagai macam nikmat yang Allah hanya meminta satu, bagaimana kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita agar Allah menambahkan nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sahabat Points Yayan Kendari yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memulai Points ini, saya ingin menyampaikan tentang ada 4 orang yang diskusi tentang satu hal. Ada pensiunan, ada guru mengaji, ada orang yang selalu berhutang tetapi membayar hutangnya, dan yang keempat adalah seorang santri. Keempatnya ini berkumpul di satu tempat. Lalu sang pensiunan ini mengatakan, memanggil 3 orang lalu mengatakan begini, saya ini adalah manusia terbaik. Saya ini sudah panjang umur saya, sudah lama saya diberikan umur oleh Allah, dan alhamdulillah saya isi hidup saya dengan amal-amal yang baik. Saya isi hidup saya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka karena itulah saya mengklaim diri saya ini adalah manusia terbaik, karena Rasulullah bersabda, khairun nas, manusia yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, adalah manusia yang panjang umurnya lalu disertai dengan amal-amal yang baik. Maka 3 orang yang lain ini berdiam. Dia mengatakan, betul juga karena ada dalilnya. Tetapi yang lain tidak diam. Kemudian guru mengaji lalu maju lalu mengatakan, jangan dulu, kayaknya juga saya bisa mengklaim diri saya ini manusia terbaik. Kenapa? Karena saya ini juga punya dasar, punya dalil, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Quran wa 'allama, adalah orang yang belajar Al-Quran sekaligus mengajarkan Al-Quran. Saya ini guru mengaji, profesi saya adalah guru mengaji, berarti saya juga manusia terbaik karena saya belajar Al-Quran sekaligus mengajarkan Al-Quran. Sudah 2 orang yang mengaku manusia terbaik. Maka yang ketiga, orang yang biasa berhutang tetapi selalu membayar hutangnya tepat waktu. Dia mengatakan, meskipun saya ini sering berhutang karena kebutuhan saya, karena himpitan ekonomi, tetapi saya juga bisa mengklaim diri saya manusia terbaik. Yang lain heran, kok bisa orang yang berhutang menjadi manusia terbaik? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Lalu sang orang yang berhutang ini dia mengatakan, saya juga punya dalil, bahkan dalil saya juga sahih. Di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, Rasulullah bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum qada'a, sesungguhnya manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang bagus dalam membayar hutangnya. Saya membayar hutang saya tepat waktu, dan kadang-kadang saya lebihkan hutang saya meskipun orang yang memberi hutang tidak mensyaratkan dan tidak pernah meminta, tapi saya lebihkan sebagai ucapan terima kasih. Kalau begitu, saya juga bisa mengklaim diri saya manusia terbaik. Maka sang santri karena tinggal sendiri, dia mengatakan, jangan dulu, kayaknya juga saya adalah manusia terbaik. Kenapa? Karena saya juga punya dalil. Rasulullah SAW bersabda, inna min khiyarikum, sebaik-baik kalian, ahsanukum akhlaqa, adalah manusia yang bagus akhlaknya. Santri dididik bagaimana punya akhlak yang baik, dididik bagaimana berinteraksi dengan orang dengan baik. Maka saya juga ini termasuk manusia-manusia terbaik. Points yang kita bisa dapat, sahabat Points Yayan Kendari yang insya Allah dirahmati Allah. Apa hikmah, apa yang bisa kita dapatkan dari diskusi keempat orang ini? Yang pertama, bahwa ternyata kita bisa saja mengklaim diri kita adalah manusia terbaik, tetapi jangan menutup keran bahwa orang lain juga bisa menjadi manusia terbaik. Jangan mengklaim diri kita satu-satunya yang paling tepat menggunakan dalil, karena bisa jadi orang lain juga punya dalil, bisa jadi orang lain juga punya dasar untuk melakukan sesuatu.
Banyaknya masalah di masyarakat karena kadang-kadang keterbatasan kita dan klaim diri kita bahwa kita lah satu-satunya yang terbaik, satu-satunya yang benar, satu-satunya yang punya dalil, sementara yang lain tidak benar, sementara yang lain tidak punya dalil. Bagaimana dengan keempat orang yang berdiskusi tadi? Semuanya menggunakan dalil. Dalilnya semuanya sahih, tetapi semuanya juga mengakui dirinya manusia terbaik. Pertanyaannya, andai keempat orang ini tidak mau menerima dalil orang lain, maka pasti terjadi pertengkaran. Betapa nikmatnya hidup ini. Andai seperti tadi yang didiskusikan, semua orang bisa mengklaim dirinya adalah orang yang benar, orang yang punya dalil. Tetapi jangan sekali-kali menutup pintu bahwa orang lain juga punya dalil, orang lain juga bisa mengklaim benar, orang lain juga bisa mengklaim bahwa dirinya juga punya dasar. Pelajaran kita tadi dari 4 orang yang berdiskusi itu sungguh luar biasa andai kita bisa memahami bahwa ternyata setiap orang melakukan ibadah kadang-kadang semuanya punya dasar, punya dalil hanya karena ketidaktahuan kita terhadap dalil orang lain, sehingga kadang-kadang kita punya atau timbul pemahaman dan timbul perkataan bahwa orang lain ibadahnya salah, hanya ibadah saya lah yang benar. Sahabat Points, ya Kendari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bahwa ternyata kita boleh mengklaim akan menjadi manusia terbaik, tapi jangan sekali-kali menutup klaim pada orang lain. Jangan sekali-kali menganggap diri sendiri yang paling benar, sementara yang lain salah. Mari kita mengambil ungkapan Abu Hanifah, seorang pendiri mazhab Hanafiyah. Dia mengatakan begini, madhabuna sawabun yahtamilul khata wa madhabuhum khata yahtamilus sawab. Pendapat saya, mazhab saya benar, tapi berpeluang dan berpotensi salah. Sementara pendapat orang lain, mazhab orang lain salah, tapi berpotensi dan berpeluang benar. Artinya dia tidak menutup keran dirinya lah satu-satunya sumber kebenaran, karena bisa jadi orang lain juga menjadi sumber kebenaran. Sahabat Nabi ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam perintahnya, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali sampai ke kampung namanya Bani Quraidah. Ketika pasukan sahabat-sahabat Nabi ini berangkat, di tengah jalan kemudian ada rintangan, ada gangguan, sampai sebelum sampai ke Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis, sudah mau maghrib, dan sahabat belum sholat. Akhirnya yang lain ada yang sholat, yang lainnya tidak sholat. Yang lainnya sholat mengatakan, kita ini harus sholat meskipun perintah Nabi seperti tadi. Kenapa? Karena ada dalil Al-Quran yang mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu punya waktu-waktu tertentu. Sekarang waktunya sudah hampir habis, maka mau tidak mau kita harus sholat. Sementara yang lain mengatakan, kita mengikuti perintah Nabi. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali sholat kecuali sampai ke Bani Quraidah. Maka mereka tidak sholat kecuali sampai ke kampung itu. Nah, ketika peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, Nabi hanya tersenyum dan membenarkan keduanya. Artinya betapa bijak Rasulullah. Meskipun sahabatnya berbeda dalam menanggapi dalil dan menggunakan dalil, tapi Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Beda dengan kita kadang-kadang hanya karena perbedaan dalil, lalu kita memvonis dan menyalahkan saudara-saudara kita sesama umat Islam. Sahabat Points, ya Kendari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah yang kita dapatkan dari diskusi keempat orang tadi adalah bahwa apapun profesi kita, mau guru mengaji, mau pensiunan, mau orang yang hidup di dunia, misalnya pendidikan, atau mau di manapun profesinya, mau tukang beca atau mau apapun pekerjaannya, yang mulai tinggi, yang banyak gajinya, sampai yang rendah gajinya, sekalipun bisa menjadi manusia terbaik. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita ini banyak bermanfaat dan berguna kepada sesama, maka kita bisa menjadi manusia terbaik. Orang tua tadi menjadi manusia terbaik, pensiunan tadi menjadi manusia terbaik karena hidupnya diisi dengan amal-amal yang baik. Guru mengaji menjadi manusia terbaik karena bukan hanya sekedar belajar Al-Quran, tapi mampu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Orang yang berhutang bisa menjadi manusia terbaik karena dia tahu berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Sementara santri bisa menjadi manusia terbaik karena punya sikap dan akhlak yang baik kepada sesama. Artinya
kita semua ini berpeluang dan berpotensi menjadi manusia-manusia terbaik, tergantung seberapa banyak kita bermanfaat dan berjasa kepada sesama. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak bermanfaat kepada sesama. Sahabat Poin yang kendari yang insya Allah rahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita menjadi manusia-manusia terbaik dengan cara selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu bermanfaat kepada orang di sekitar kita agar kita menjadi manusia-manusia terbaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.